Simak hingga selesai ya, karena ini pendalaman terbaru yang menyatukan secara lengkap dari watak hari dan pasaran. Berikut unsur sifat dan karakter dari weton Rabu Pon, hingga peta rezeki dan nasib sepanjang usia dengan lebih detail. Yang disarikan dari kitab Primbon Betal Jemur Ada Makna dan Primbon Sabda Pandita sekaligus. Mari kita mulai ya. Dalam khazanah kebudayaan Jawa yang adiluhung, setiap individu lahir dengan membawa sandi kosmik yang unik. Sebuah perpaduan energi antara hari 7 dan pasaran 5 yang dikenal sebagai weton. Bagi Anda yang lahir pada Rabu Pon, Anda bukan sekadar entitas biologis yang melintas dalam dimensi waktu. Anda adalah pemegang mandat energi Neptu 14 yang melambangkan kematangan batin dan kekuatan tekad. Pernahkah Anda merasa memiliki dorongan yang sangat kuat untuk bekerja tanpa kenal lelah? Namun di sisi lain, hati Anda merindukan kedamaian layaknya sinar rembulan yang menyapu keheningan malam. Pergulatan antara ambisi yang membara dan kelembutan spiritual inilah yang menjadi ciri khas utama perjalanan hidup seorang Rabu Pon. Hari ini, kita akan membedah secara akademis dan filosofis bersumber dari kitab otoritatif Betal Jemur Ada Makna dan Primbon Sabda Pandita mengenai bagaimana peta watak Anda terbentuk dan ke arah mana rezeki Anda akan mengalir dalam siklus kehidupan yang dinamis. Watak dasar, fondasi geometris kepribadian. Watak dasar seorang individu dalam perspektif Primbon ditentukan oleh 3 pilar: pengaruh hari lahir, pengaruh pasaran, dan perpaduan harmonis antara keduanya. 1. Hari lahir, Rabu, peredaran bumi. Berdasarkan kitab Primbon Betal Jemur Ada Makna, hari Rabu dipengaruhi oleh peredaran bumi. Karakter bumi adalah stabil, menampung, namun memiliki beban yang berat. Secara psikologis, orang yang lahir pada hari Rabu memiliki sifat sembada, yang berarti penuh tanggung jawab dan memiliki kapasitas untuk menyelesaikan tugas-tugas sulit. Anda cenderung menjadi pribadi yang sebarang patut, mampu menyesuaikan diri dalam berbagai situasi sosial sehingga tampak pantas dimanapun Anda berada. Namun, terdapat sisi humanis yang perlu dicatat. Orang Rabu terkadang bersikap rada sembrono, agak ceroboh, dan cenderung bertindak berdasarkan dorongan sesaat tanpa memikirkan akibat jangka panjangnya secara mendalam. Meski demikian, kebaikan hati Anda seringkali meluap secara berlebihan, menjadikan Anda sosok yang sangat dermawan terhadap sesama. 2. Weton lahir, Pon, Somahita. Pasaran Pon berada di bawah naungan Somahita dan secara simbolis dikaitkan dengan nabi tertentu yang memberikan pengaruh pada sifat kepemimpinan dan harga diri. Karakter dominan dari pasaran Pon adalah Pamer dan Ngatokake Donyane. Ada dorongan internal untuk menunjukkan keberhasilan atau harta benda sebagai bentuk aktualisasi diri. Anda memiliki sifat ambeke diri, yakni rasa percaya diri yang tinggi. Namun terkadang berbatasan dengan keangkuhan jika tidak dikendalikan dengan spiritualitas yang matang. Sisi positifnya, orang Pon dikenal sebagai pemberi nasihat yang baik, namun ia seringkali keras hati dan sulit untuk berpindah atau bepergian jauh karena keterikatan emosional pada lingkungan tempat tinggalnya. 3. Gabungan watak hari dan pasaran. Ketika energi Rabu, bumi garis miring tanggung jawab, bertemu dengan Pon,
Somahita garis miring keinginan yang kuat. Terciptalah pribadi dengan total Neptu 14, 7 tambah 7. Perpaduan ini menghasilkan karakter yang secara spesifik digambarkan dalam sumber primbon sebagai individu yang berpikir kuat dan suka bekerja. Anda bukan tipe orang yang hanya berteori. Anda adalah eksekutor yang memiliki pendirian tetap. Kelemahan yang sering muncul adalah sifat kaku atau keras keinginannya, di mana sekali Anda menetapkan tujuan, sulit bagi orang lain untuk membelokkan prinsip atau keputusan Anda tersebut. Pada dasarnya, Anda termasuk tipe yang penuh keberuntungan karena Anda selalu merencanakan tindakan Anda dengan hati-hati, terbuka terhadap peluang yang baru, dan tidak mudah putus asa. Anda juga memiliki beberapa keterampilan sosial, sehingga bagaimanapun penampilan Anda, kemungkinan besar Anda mudah bergaul dengan orang lain. Namun sisi buruknya, Anda suka sekali pamer. Mungkin Anda hanya haus perhatian sewaktu masih kecil, sehingga kini Anda merasa harus membuat kagum semua orang dengan kepandaian atau kekayaan Anda. Disarankan, jadilah diri sendiri dan orang lain akan menyukai Anda dengan apa adanya. Akan lebih baik juga bila Anda berusaha untuk lebih bijaksana dengan tidak terlalu menyalahkan orang lain yang secara tidak sengaja telah menyakiti perasaan Anda. Sifat dan karakter, konstelasi simbolik kehidupan. Untuk memahami kedalaman jiwa Rabu Pon, kita harus melihat dimensi karakter melalui perhitungan Pancasuda dan Paarasan yang memberikan gambaran lebih spesifik. 1. Tunggak Semi, resiliensi rezeki yang abadi. Dalam perhitungan nasib, Rabu Pon dianugerahi sifat tunggak semi. Secara harfiah, ini berarti pangkal pohon yang selalu bersemi kembali. Ini adalah jaminan kosmik bahwa meski Anda mengalami kegagalan, kebangkrutan, atau kesulitan finansial, energi Anda akan selalu mampu menarik rezeki baru. Anda memiliki bakat alami untuk selalu memiliki sumber penghidupan, menjadikan Anda sosok yang secara ekonomi sangat tangguh dan mandiri. 2. Lakuning Rembulan, sang penerang dalam kegelapan. Sebagai individu yang membawa aura, Lakuning Rembulan, jalannya rembulan, kepribadian Anda memiliki sisi menyejukkan. Rembulan bersinar tanpa membakar. Ia memberikan petunjuk arah di tengah kegelapan malam. Sifat ini membuat Anda menjadi sosok yang sabar dalam bekerja, memiliki visi yang jelas, bangkit, dan seringkali menjadi tempat bertanya bagi orang di sekitar Anda. Anda memiliki empati yang luas dan budi pekerti yang baik, menjadikannya modal sosial yang kuat dalam kepemimpinan. 3. Bumi Kapetak, ketabahan yang tak tergoyahkan. Sifat Bumi Kapetak menunjukkan bahwa Anda adalah pribadi yang tahan menderita dan rajin bekerja. Anda tidak takut kotor atau lelah dalam mengejar impian. Namun, simbol ini juga mengandung peringatan. Karena sifat Anda yang mau memikul beban apa saja, Anda seringkali menjadi sasaran penindasan atau harus bekerja lebih keras dibandingkan orang lain untuk mendapatkan hasil yang sama. Kebersihan hati adalah kunci agar energi Bumi Kapetak ini tidak berubah menjadi rasa pahit atau dendam. 4. Watak Kamarokam Mantri Sinaroja, kebahagiaan dalam otoritas.
Status Anda sebagai Mantri Sinaroja membawa pengaruh yang sangat positif terhadap karier dan pencapaian tujuan hidup. Mantri Sinaroja melambangkan sosok pejabat atau penguasa yang disukai orang banyak dan berpangkat berwibawa. Hal ini memberikan indikasi kuat bahwa dalam setiap pekerjaan yang Anda tekuni, Anda memiliki peluang besar untuk mencapai posisi puncak atau manajerial. Segala maksud dan tujuan Anda diramalkan akan tercapai dengan baik, yang pada akhirnya akan membawa Anda pada fase bahagia di masa tua. 5. Kesimpulan personality, sang pekerja keras yang berwibawa. Menggabungkan watak dasar dan sifat simbolik di atas, Rabu Pon adalah sosok arsitek kehidupan yang tangguh. Anda memiliki fondasi sembada, tanggung jawab bumi, resiliensi tunggak semi, selalu bersemi, dan aura kepemimpinan Mantri Sinaroja. Meskipun Anda mungkin memiliki sedikit sifat pamer atau keras kepala, hal itu tertutupi oleh kemampuan Anda dalam bekerja nyata dan sinar kelembutan rembulan yang membuat Anda tetap dicintai oleh bawahan maupun kolega. Secara umum, individu Rabu Pon dikenal sebagai pribadi yang penuh perhitungan, terbuka terhadap peluang baru, tidak mudah menyerah, memiliki kecakapan sosial yang cukup baik. Bahkan disebutkan bahwa daya tarik sosialnya melampaui persoalan fisik. Ini menandakan bahwa energi interpersonalnya kuat. Mereka mudah diterima dalam pergaulan. Namun, terdapat dua ujian utama. 1. Kecenderungan pamer atau ingin dikagumi. 2. Mudah menyalahkan orang lain saat tersinggung. Jika tidak dikendalikan, dua sifat ini bisa merusak relasi profesional maupun keluarga. Dalam konteks rumah tangga, Primbon menyebut potensi kurang harmonis, seringkali karena jarak pekerjaan atau kesibukan yang membuat pasangan jarang bertemu. Disinilah pentingnya komunikasi aktif dan manajemen waktu. Tidak ada ramalan yang absolut. Yang ada adalah peringatan agar seseorang membangun fondasi keluarga yang kuat sejak awal. Jadikan ini peta jalan untuk antisipasi dan merencanakan juga mengatur skenario berkeluarga yang lebih baik. Kunci keselamatan hidup Rabu Pon adalah kendali emosi, tidak gegabah dalam mengambil keputusan, konsisten dalam ibadah dan introspeksi. Peta jodoh Rabu Pon akan diulas di video terpisah ya. 4. Nasib dan perjalanan rezeki menurut Pal Srigati. Siklus nasib dan rezeki. Sepanjang usia, refleksi mendalam weton Rabu Pon. Dalam tradisi Primbon Jawa, perjalanan hidup manusia dipahami sebagai siklus, bukan garis lurus yang selalu menanjak, dan bukan pula jurang yang terus menurun. Bagi mereka yang lahir pada Rabu Pon, dinamika ini terlihat jelas. Ada fase limpahan keberuntungan, ada pula masa ujian yang menuntut kedewasaan batin dan keteguhan iman. Namun sebagaimana diajarkan dalam nilai spiritual Islam, tidak ada fase yang benar-benar mutlak. Setiap periode adalah peluang untuk memperbaiki diri, memperkuat tawakal, dan mengelola ikhtiar dengan lebih bijak. Berikut adalah uraian reflektif perjalanan usia Rabu Pon, dipahami sebagai panduan evaluatif dan strategi hidup. Usia 1-6 tahun, fondasi keamanan dan cinta. Pada fase awal kehidupan, nasib Rabu Pon tergolong baik. Anak tumbuh dalam perhatian yang cukup, kebutuhan relatif terpenuhi,
dan jarang mengalami kekecewaan mendalam. Lingkungan keluarga menjadi pelindung utama. Fase ini penting karena membentuk rasa aman, secure attachment. Anak yang merasa dicintai cenderung tumbuh percaya diri dan berani mencoba hal baru. Jika pada masa ini orang tua mampu menanamkan nilai agama, kedisiplinan, dan empati, maka itu menjadi modal psikologis jangka panjang. Pesan reflektifnya sederhana. Keberuntungan masa kecil bukan untuk disombongkan, tetapi untuk disyukuri. Doa orang tua di usia ini seringkali menjadi pelindung tak terlihat di masa depan. Usia 7 sampai 12 tahun, awal ujian perbandingan sosial. Memasuki usia sekolah, dinamika berubah. Dalam teks Primbon disebutkan bahwa rezeki terasa lebih seret, atau setidaknya anak mulai merasakan keterbatasan. Mungkin kondisi ekonomi keluarga tidak sekuat sebelumnya, atau muncul perasaan iri ketika membandingkan diri dengan teman sebaya. Secara psikologis, ini adalah fase pembentukan harga diri. Anak belajar bahwa dunia tidak selalu adil. Jika diarahkan dengan bijak, fase ini justru membentuk ketangguhan mental. Strategi yang dianjurkan, tanamkan nilai kerja keras sejak dini. Hindari membentuk mental korban. Ajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang kesuksesan. Disinilah karakter Rabu Pon mulai ditempa. Usia 13 sampai 18 tahun. Masa transisi dan peningkatan bertahap. Remaja Rabu Pon mengalami peningkatan nasib dibanding masa sebelumnya, tetapi tetap membutuhkan usaha besar. Fase ini rawan godaan pergaulan bebas dan gaya hidup hura-hura. Primbon menekankan pentingnya bergaul dengan orang-orang yang telah berhasil. Dalam konteks modern, ini berarti memilih komunitas yang produktif, mencari mentor akademik atau profesional, menghindari distraksi digital yang berlebihan. Masa ini menentukan arah masa depan. Kesalahan besar yang dilakukan pada periode ini dapat berdampak panjang. Sebaliknya, keputusan bijak akan mempercepat lompatan karier di usia dewasa muda. Usia 19 sampai 24 tahun. Puncak awal keberuntungan. Inilah salah satu fase terbaik dalam siklus Rabu Pon. Keberuntungan relatif stabil, relasi sosial harmonis. Asmara berjalan lancar. Jika mulai bekerja, pekerjaan terasa menyenangkan. Namun fase ini juga paling berbahaya jika disikapi dengan euforia. Banyak individu gagal bukan karena kurang rezeki, tetapi karena tidak mampu mengelola kelimpahan. Tindakan strategis yang dianjurkan, bangun reputasi integritas. Hindari gaya hidup konsumtif. Mulai investasi atau tabungan jangka panjang. Perbanyak sedekah untuk menjaga keberkahan. Keberhasilan awal harus dilihat sebagai fondasi, bukan puncak. Usia 25 sampai 30 tahun. Stabilitas dan momentum ekspansi. Fase ini cenderung melanjutkan tren positif. Rencana mudah tercapai. Kehidupan terasa membahagiakan dan peluang terbuka luas. Bagi segmen usia produktif ini, Rabu Pon memiliki potensi ekspansi karier dan bisnis yang signifikan. Namun, Primbon memberi peringatan implisit. Jangan terlena. Langkah bijak, diversifikasi sumber penghasilan. Bangun dana darurat minimal 6-12 bulan pengeluaran.
Jaga kesehatan fisik karena ritme kerja mulai padat. Ini adalah masa emas untuk membangun fondasi finansial sebelum memasuki fase ujian berikutnya. Usia 31 sampai 36 tahun. Fase krisis dan evaluasi. Disinilah grafik mulai menurun. Rezeki bisa terasa tersendat. Proyek tidak berjalan sesuai rencana. Bisa muncul konflik keluarga atau tekanan pekerjaan. Secara manajerial, ini adalah fase restrukturisasi hidup. Saran konkret, hindari investasi spekulatif, perketat pengeluaran, perluas jaringan profesional. Jangan mudah percaya pada janji keuntungan instan. Bagi yang berhasil melewati fase ini dengan disiplin, karakter akan menjadi jauh lebih matang. Usia 37 sampai 42 tahun. Kebangkitan dan konsolidasi. Setelah badai, muncul stabilitas baru. Rezeki kembali lancar, karier menanjak, kepercayaan orang meningkat. Individu Rabu Pon di fase ini biasanya telah menemukan ritme hidupnya. Namun, reputasi adalah aset utama yang harus dijaga. Prinsip penting, transparansi dalam bisnis, konsistensi etika kerja, hindari konflik emosional yang tidak perlu. Ini adalah masa di mana wibawa Mantri Sinaroja benar-benar tampak. Usia 43 sampai 48 tahun. Kelimpahan dan ujian kerendahan hati keberuntungan masih menyertai. Penghasilan relatif stabil, bahkan meningkat. Namun Primbon mengingatkan bahwa kesombongan bisa menjadi pintu kejatuhan. Anjuran utama, perbanyak sedekah, bantu keluarga dan masyarakat. Jangan kikir, tetapi juga jangan boros. Fase ini adalah ujian spiritual. Apakah seseorang tetap rendah hati saat berada di atas? Usia 49 sampai 54 tahun. Penurunan signifikan. Penurunan sekitar 50% dibanding fase sebelumnya menandakan perlunya introspeksi besar. Langkah korektif. Audit total kondisi keuangan. Hentikan kebiasaan berisiko seperti yang bersifat judi atau spekulasi. Ubah strategi bisnis jika perlu. Seringkali fase ini menjadi alarm agar seseorang kembali mendekat kepada Gusti Allah dan memperbaiki niat. Sampai di sini, jika Anda merasa klik dengan apa yang telah dikatakan, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan cerita ini kepada teman juga kerabat yang berweton sama, agar bisa dipakai sebagai peta jalan mereka. Kita lanjutkan. Usia 55 sampai 60 tahun. Pemulihan bertahap. Setelah evaluasi dan perbaikan, kondisi mulai membaik. Rezeki lebih stabil. Beban emosional lebih ringan. Ini fase untuk mempersiapkan pensiun dengan matang, memastikan kesehatan terjaga, menata warisan dan perencanaan keluarga. Usia 61 sampai 66 tahun. Ujian kesehatan dan kesejahteraan. Fase ini cenderung berat. Rezeki terasa sulit, kesehatan menurun, dan anak-anak mungkin telah mandiri. Fokus utama, perawatan kesehatan preventif, mengurangi stres, memperkuat hubungan keluarga. Di sini, kualitas spiritual menjadi penopang utama ketenangan. Usia 67 sampai 78 tahun, stabilitas batin. Meski fisik melemah, ketenangan jiwa meningkat.
kehidupan relatif lebih sejahtera dibanding fase sebelumnya. Anjuran: hindari makanan berisiko, hentikan kebiasaan merokok, tingkatkan ibadah dan refleksi. Usia 79 sampai 102 tahun. Fase penerimaan penurunan fisik adalah hukum alam. Namun kebahagiaan di usia lanjut sangat dipengaruhi oleh penerimaan dan keikhlasan. Dalam perspektif agama Islam, umur panjang adalah amanah. Ketenangan hati menjadi kunci utama. Rezeki mungkin tidak sebesar masa produktif, tetapi kebijaksanaan menjadi harta tak ternilai. Penutup reflektif. Siklus Rabu Pon menunjukkan pola naik turun yang jelas, namun selalu memberi ruang pemulihan. Tidak ada fase buruk yang abadi, dan tidak ada fase baik yang permanen. Oleh karena itu, strategi terbaik adalah menabung saat masa baik, bersabar saat masa sulit, rendah hati saat berhasil, tawakal saat diuji. Karena pada akhirnya, rezeki bukan hanya tentang materi, melainkan tentang keberkahan, ketenangan, dan keselamatan hidup hingga akhir usia. 5. Kesimpulan: menuju harmoni antara kerja dan doa. Menjadi seorang Rabu Pon adalah sebuah perjalanan untuk menyeimbangkan antara sifat bumi Kapetak yang rajin namun tertekan dengan mantri Sinaroja yang berwibawa dan sukses. Anda adalah bukti nyata bahwa ketegasan berpikir dan kekerasan kemauan, jika disalurkan ke arah yang benar, akan menghasilkan prestasi yang diakui oleh dunia. Peta perjalanan rezeki Anda menunjukkan bahwa kesuksesan tidak datang secara instan. Ada siklus turun skala 1 yang menuntut Anda untuk bersabar dan bertirakat. Namun ada siklus naik yang menjanjikan kemuliaan. Kunci utama keberhasilan Rabu Pon terletak pada kemampuannya untuk mengendalikan ego, sifat pamer, dan menjaga keikhlasan hati dalam setiap pekerjaan. Gunakanlah kearifan dari kitab Betal Jemur Adam Makna dan Primbon Sabda Pandita ini bukan sebagai ramalan nasib yang membelenggu, melainkan sebagai navigasi batin untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan dan menjemput peluang. Dengan memahami bahwa rezeki Anda adalah tipe tunggak semi, Anda tidak perlu khawatir akan hari esok. Yang Anda perlukan hanyalah terus menanam kebaikan, karena tunas baru akan selalu tumbuh di tempat Anda berpijak. Semoga lisan kita dipenuhi doa yang baik, hati kita dipenuhi rasa syukur, dan langkah kita dipenuhi keberkahan. Bersama Kilondo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.